Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لما قربت وفاة أستاذي أبي منصور الماتريدي rahimahullahu ta'ala, wa kana yawma idzin ibnu 80 sanatan, famarida syekh fa'amara li Abi Mansur ayatluba abdan bimithlihi sinnan wa yashtari wa ya'tiqu anhu, fatalaba Abu Mansur fama wajada mithla hadzal abdi. Faqalu kaifa tajidu abdan ibna 80 sanatan wa huwa yabqa ala riq wa lam ya'tiq. Faraja'a Abu Mansur rahimahullahu ila ustadhihi fa akhbarahu an maqalatin nas. Falamma sami'a al-ustadh hadhihi al-maqalah wada'a ra'sahu ala turab wa naji rabbahu wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu min karamihi idza balagha abduhu 80 sanatan bi an yabqa ala riq bal ya'taq bal ya'tiquhu fa ana balagtu 80 sanatan fal kaifa la ta'tiquni minan nar wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun hakim. Fa'ataqahu Allah ta'ala bihusni munajatih. Lamma qarubat, sini ada cerita ya, dikatakan lamma qarubat wafatu Ustadz Abi Mansur al-Maturidi rahimahullahu ta'ala, ketika dekat kematian ustadznya atau gurunya Abi Mansur al-Maturidi, wa kana yawma idzin ibnu 80 sanatan, ketika itu gurunya Abu Mansur berumur 80 tahun. Famarido syekh, maka gurunya ini sakit. Fa amara li Abi Mansur, maka gurunya ini menyuruh Abi Mansur ayat luba abdan bimithlihi sinnan, disuruh mencari budak seperti dia yang umurnya sama 80 tahun. Wa yashtari wa ya'tiqu anhu, nah, kemudian kalau dapat budak yang umurnya 80 tahun kemudian dibeli dan dimerdekakannya. Fatalaba Abu Mansur, maka kemudian Abu Mansur mencari budak tersebut yang umurnya 80 tahun. Fama wajada mithla hadzal abd, maka tidak didapatkan hamba ini, budak ini. Faqalu, maka orang-orang mengatakan kaifa tajidu abdan ibna 80 sanatan, bagaimana kamu bisa mendapatkan seorang budak yang umurnya 80 tahun wa huwa yabqa 'ala riq, sedangkan dia tetap menjadi budak, walam ya'tik, dan tidak dimerdekakan.
Faraja'a Abu Mansur rahimahullahu ila ustadihi, maka Abu Mansur pulang kembali ke gurunya. Fa akhbarahu an maqalatin nas, maka kemudian beliau mengabarkan tentang perkataan manusia tadi. Nah, nggak mungkin ada budak yang umurnya 80 tahun tetap dalam keadaan masih menjadi budak, pasti dimerdekakan oleh tuannya. Falamma sami'al ustadz hadhil maqalah, ketika gurunya Abu Mansur tadi mendengar perkataan manusia ini, wada'a ra'sahu ala turab, beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naji rabbahu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala, dan beliau mengatakan berdoa kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa, sesungguhnya makhluk, la yahtamil min karamihi, dia tidak sanggup karena kemuliaannya, idza balagha abduhu thamanina sanah, kalau seandainya dia punya hamba atau punya budak umurnya 80 tahun, bi an yabqa ala rik, budak itu masih menjadi budak, bal ya'tiquh, akan tetapi budak itu pasti dimerdekakan. Fa ana balagtu thamanina sanah, aku ini umurku telah sampai 80 tahun, fa kaifa la ya'tiquni minan nar, maka bagaimana engkau tidak membebaskan aku dari api neraka. Wa anta karim, engkau adalah yang maha mulia, jawad, yang maha dermawan, azim, yang maha agung, ghafur, yang maha pengampun, syakur, yang maha syukur, hakim, yang maha bijaksana. Fa'ataqahallahu ta'ala bihusni munajatih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan atau membebaskan gurunya Abu Mansur karena bagus doanya. Insyaallah. Nah, ini jadi ada satu cerita, gurunya Imam Abu Mansur, gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ketika beliau mau meninggal, ketika itu gurunya Abu Mansur, Imam Abu Mansur ini umurnya 80 tahun, kemudian beliau sakit. Pas lagi sakit itu, Imam Abu Mansur ini disuruh mencari budak yang umurnya sama seperti beliau, disuruh cari budak yang umurnya sama 80 tahun. Nah, kemudian kalau dapat budak itu yang umur 80 tahun, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Nah, maka ini Imam Abu Mansur mencari itu budak itu tadi, cari budak yang umurnya 80 tahun, nanti mau dibeli kemudian dimerdekain. Nah, pas lagi dicari di pasar, orang-orang bilang, kamu nggak bakalan dapetin budak yang umurnya 80 tahun. Biasanya kan kalau budak itu masih muda-muda, nah, budak itu kan nanti disuruh-suruh dia, disuruh kerja. Nah, orang kalau udah tua, udah 80 tahun, gimana bisa disuruh kerja? Udah lemah dia. Maka kata orang-orang yang ada di pasar, aneh kamu mencarinya tuh budak yang udah tua. Biasanya orang nyari budak itu yang masih muda. Nah, kemudian karena orang di pasar itu berkata seperti itu, oh iya juga gak bakalan aneh nemuin budak, walaupun misalkan ada budak yang umur 80 tahun, pasti tuannya gak tega. Tuannya gak tega kalau punya budak 80 tahun udah gak bisa kerja apa-apa, yang mendingan dimerdekain gitu, dibebasin. Maka Abu Mansur ini pulang ke rumahnya, pulang ke ustadznya lagi, ke gurunya lagi, kemudian memberitahu gurunya bahwasanya nggak mungkin, kata orang-orang yang ada di pasar, kamu nggak mungkin dapetin budak yang umur 80 tahun. Kalaupun ada pasti udah dimerdekain, artinya nggak bakalan didapetin tuh budak yang 80 tahun tadi. Insya Allah. Ini ada hikmahnya nih cerita begini jadi gurunya
nyuruh Abu Mansur itu juga nggak asal nyuruh. Di situ ada pelajaran, ya. Nah, kemudian pas gurunya ini dengar perkataan manusia, nggak mungkin ada budak yang umurnya 80 tahun itu nggak dimerdekain sama tuannya, ya. Pasti kalau ada budak yang umurnya 80 tahun karena tuannya kesian, nah, karena tuannya baik, orang baik, ya, orang mulia, nah, budak udah tua ya dimerdekain aja, gitu, ya. Nah, dengar ini langsung gurunya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Ya Allah, makhluk aja, ya, dia mulia, akhlaknya baik, ya, dia orang dermawan, kalau punya budak umur 80 tahun nggak tega, kesian, ya, pasti tuannya tadi itu bakalan merdekain budak tadi. Nah, maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau makhlukmu aja, kalau manusia aja, yang dia sebaik-baiknya manusia tuh enggak seperti Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, ya. Sedermawan dermawannya manusia enggak sedermawan Allah yang maha dermawan. Sekasihan-kasihannya manusia enggak sekasihannya Allah Subhanahu wa taala yang maha arhamur rahimin, yang maha pengasih dan penyayang. Beliau berdoa, ya Allah, kalau manusia aja kesian sama orang yang udah tua seperti ini, kemudian kalau dia jadi budak dia bakalan dimerdekain, ya. Maka dia bilang, ya Allah, fa ana balagatu thamanina sanatan fa kaifa la ta'tikuni minan nar. Ya Allah, nih ane umurnya udah 80 tahun, ane takut kalau ane meninggal masuk neraka, bebasin ane dari nerakamu ya Allah, ya. Doanya tuh, ya, doanya gurunya Abu Mansur, Imam Abu Mansur, beliau mengatakan, fa ana balagatu thamanina sanatan fa kaifa la ta'tikuni minan nar. Ya Allah, umurannya udah tua nih, udah lemah nih badan, ya, masa iya sih udah tua-tua begini mau diazab di neraka, ya. Ya Allah, bebasin ane dari api nerakamu. Wa anta karim, beliau mengatakan, ya Allah, engkau kan maha mulia, Jawad, engkau kan maha dermawan, Azim, engkau kan yang maha agung, Ghafur, engkau kan yang maha pengampun, Syakur, engkau yang maha menerima syukur seorang hamba, ya. Hakim, engkau yang maha bijaksana. Karena doanya ini, ya, karena doanya minta untuk dibebasin dari api neraka, minta dikasihanin, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau manusia aja kesian sama orang, kita kalau ngelihat orang udah tua kan kesian kadang, ya. Nah, dengan berkat doanya ini, fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatih, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya ini penyebab dia dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seorang yang udah sepuh pagi dan sore. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuk, umurmu sudah tua, wa raqqa jilduk, dan kulitmu ini udah tipis, wa daqqa 'admuk, dan tulangmu itu udah lemah, waqtaraba ajaluk, dan telah dekat ajalmu, wahana kudumuka ilai, dan sedikit lagi kamu akan menghadap kepadaku, fastahyi minni,
maka malulah dariku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ana astahi min syaibatik, dan aku ini juga malu karena kamu udah tua, an u'adzibaka finnar, kalau aku harus mengadabmu di dalam neraka. Nah, ini kelebihan orang-orang yang umurnya udah dikasih panjang umur ini. Nah, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya udah sepuh, doa nih. Ya Allah, kesianin ya Allah. Kan kita kalau doa sama Allah Subhanahu wa taala kan itu apa namanya, berharap atau kita mengaku bahwa kita itu butuh sama Allah. Ya, bahwa kita itu lemah. Kalau kita udah mengakui kita lemah, kita butuh sama Allah, dengan pengakuan kita itu tuh bisa menjadi sebab diampuninya dosa kita dan dibebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya itu tadi tuh, gurunya Abu Mansur, ya, gurunya Imam Abu Mansur, beliau nyuruh tapi bukan asal nyuruh, mau ngasih pelajaran sama muridnya. Ya, nih kebaikannya Allah tuh seperti ini. Manusia aja dia punya rasa kasih sayang sama manusia yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengasihi dari makhluknya. Ya. Nah, makanya ketika beliau tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang sama makhluknya, nah maka berdoanya seperti itu tadi. Ya Allah, ini kan aneh udah tua nih, aneh lemah, masa iya mau diadab juga sih. Ya. Nah, kita gitu juga tuh. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi payah, ya, nah, doa sama Allah, ya Allah kesianin, ampunin dosa-dosanya, ya. Nah, ini ditambah lagi ada hadis Allah Subhanahu wa taala tuh bilang sama orang-orang yang udah sepuh. Nah, kalau biasanya tuh kan memang apa namanya, sinur rusyud, umur manusia tuh dia seharusnya dia istiqomah, seharusnya dia apa namanya, udah bener ya, udah bagus lah gitu. Umur 40 tahun tuh, ya. Kita kalau udah umur 40 tahun seharusnya kita udah istiqomah. Nah, udah ada uban-uban dikit ya. Nah, itu harusnya udah istiqomah. Maksudnya istiqomah tuh udah nggak usah macem-macem dah. Ya, nggak usah macem-macem. Kenapa? Nah, karena ini ada hadis hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang hamba yang udah sepuh, ya, yang udah umurnya udah ada, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, umurmu nih udah tua, kulitmu udah tipis, ya, artinya udah lemah dah, kemudian tulangmu itu udah rapuh dah, ya, udah lemah. Nah, dikit lagi kamu bakalan menghadap kepadaku. Ya, insyaallah. Lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau udah tahu begitu, kamu udah lemah, udah mendingan kamu harusnya malu kepadaku. Ya, kita kalau udah sepuh, udah umurnya udah ada, harusnya kita punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Fastahyi minni", maka malulah kamu kepadaku. Ini umur udah ada, nggak punya rasa malu, ya. Nah, kata Allah, "Fastahyi minni", malulah kepadaku. Artinya jangan udah umur segitu masih belum istiqomah, ya, masih belum taat sama Allah, masih belum kita mau ibadah. Nah, kalau kita punya rasa malu sama Allah, ya Allah, ini udah umur seperti ini, ya, masa iya masih mau macem-macem sih, ya, masa iya kita nggak mau taubat sama Allah, masa iya kita nggak mau taat sama Allah. Nah, kalau kita punya rasa malu sama Allah, yang dengan rasa malu itu akhirnya kita nggak mau maksiat, ya, akhirnya kita nggak mau dosa, akhirnya kita mau taat sama Allah, akhirnya kita mau istiqomah, ya, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fa ana astahi min syaibatik, maka aku juga malu kalau kamu punya rasa malu kepadaku dengan kamu nggak maksiat,
dengan kamu taat kepadaku karena umurmu yang udah sepuh, ya, udah lemah tubuhmu. Maka kata Allah, aku juga malu. Ya, ya Allah, Allah malu sama orang yang udah sepuh. Malu apa? Anu adzibaka finnar. Anda malu kalau ada orang udah tua, udah sepuh, di Masya Allah istiqomah, rajin ibadahnya, ya, taat sama Allah, takut sama Allah. Nah, kata Allah, Anda malu kalau ada orang udah tua, udah sepuh, dia istiqomah dalam taat, nanti pas meninggal masa ia diadab? Enggak. Ya, nah, ini kabar gembira nih. Kabar gembira bagi orang-orang yang diberikan umur panjang, kemudian umurnya itu dipakai buat taat sama Allah. Orang tua kita juga begitu, ya, orang tua kita yang udah nggak ada, dari hadis ini kita berharap, ya, orang tua kita yang udah umurnya 60, udah pokoknya lebih 40 tahun dah, 50 tahun, 60 tahun, meninggal di umur segitu, kita minta sama Allah, ya Allah, kan orang tuanya meninggalnya umurnya 60 tahun misalkan, ya, itu udah lemah tuh badannya tuh, udah lemah dia tuh, ya. Nah, maka dengan kelemahan itu jangan diadab lagi di neraka, ya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau seandainya tadi aja, ya, dari cerita tadi, kalau seandainya ada manusia dia punya budak udah lemah, ya udah dimerdekain. Ya, umurnya udah nggak bisa kerja lagi, udah. Kerjanya aja udah nggak mampu dia. Nah, akhirnya dimerdekain sama manusia. Maka kita berharap, ya, saya berharap, ya Allah, jangan engkau siksa orang tuaku karena udah lanjut usia dan meninggal dalam keadaan taat, ya. Kita minta tuh sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini sebab gurunya Imam Abu Mansur dibebaskan. Ini gurunya pasti orang soleh, ya, pasti gurunya ini adalah orang soleh, orang yang Masya Allah. Dengan kesolehan beliau itu aja, beliau masih takut, ya, masih takut diadab sama Allah Subhanahu wa taala, sampai berdoa seperti itu, sampai berdoa nunjukin dulu sama muridnya, nih, kalau manusia dia punya rasa kasih sayang yang kalau dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis tuh Allah diibaratkan mempunyai kasih sayang 100%, ya. Nah, 1%-nya mungkin nggak sampai 1%, 0,001%-nya itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sama semua makhluk, ya. Dan dari 1% tadi, orang tua sayang sama anaknya, para nabi sayang sama umatnya, yang besar mengasihi yang kecil, binatang, jangankan manusia, binatang sayang sama anaknya, ya. Nah, rahmat yang 1% tadi itu dibagi-bagi tuh buat semua makhluk, ya. Nah, tinggal yang 99% full rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah aja yang menciptakan rahmat, yang menciptakan rasa kasih sayang, ya, kalau dibandingkan dengan kasih sayang makhluknya tadi yang cuma 1% doang, pasti Allah Subhanahu wa taala itu lebih lagi maha kasih sayang. Dan pasti kalau kita minta dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, ya, insya Allah kita bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena husnudzon, ya, baik sangka sama Allah, ya Allah, ini aneh udah begini nih, ngandalin ibadah udah susah deh, ya, mau ngandelin tiap waktu taat mulu juga susah, ya. Minimal kita dikasihanin sama Allah, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Nah, ini cerita singkat, cuman bisa kita ambil pelajaran, ya. Kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi yang udah sepuh-sepuh, udah baik sangka aja, baik sangka sama Allah, ya Allah, aneh udah seperti ini, udah ngadu aja sama Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha buat istiqomah. Kita ini, ya, kita berusaha buat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun seandainya misalkan ibadah kita itu nggak pantas masukin kita ke dalam surga, yang kita harapkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Insyaallah. Nah, mungkin ini aja satu hadis dan satu cerita yang luar biasa yang menggambarkan kepada kita begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yang seandainya kalau kita minta pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diampuni dosanya oleh Allah dan kelak kita bakalan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya Allah, dan kita juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Asyidah. Jamaah yang intinya dia karena saya mungkin nggak terlalu jauh, si jamaah itu sudah rukun, si imam kan sujud tilawah Sajadah di tilawah. tapi sebelum sholat si imam tidak melakukan dia melakukan sajadah, sehingga si mungkin jamaah ketika awal juga jamaah dia protes, jadi sudah sholat dia protes, pertama pada imam yang disampaikan mungkin apa ya dia betul-betul imam kalau mau buat sesuatu ada kasih tahu ya. Yang saya tanyakan, apakah jamaah tersebut berhak untuk katakanlah minta pemberitahuan atau si imam harus memberitahu sebelumnya bahwa dia akan membaca sajadah. Ya. Ini tentang sujud tilawah ya, di dalam sholat. Memang kalau seandainya di satu masjid itu belum biasa sujud tilawah, ya sebagusnya itu harus sebagusnya dikasih tahu dulu, kasih tahu biar ntar makmumnya nggak bingung ya. Kalau di Anur masih di Selipi itu setiap subuh Jumat, Jumat subuh ya, sholat subuh hari Jumat itu bacanya surat As-Sajadah, sama yang kedua surat Al-Insan, panjang tuh. Ya, jadi emang tiap Jumat subuh tuh. Nah, orang udah pada tahu. Kalau udah tahu, orang udah pada tahu ya udah nggak usah dikasih tahu lagi, karena memang udah kebiasaannya. Dan imamnya memang udah beliau aja tuh. Ya, suratnya panjang. Oke, kadang-kadang ada yang antara ya datangnya ntar pas sudah mau ruku. Nah, ya. Jadi pas ada bacaan buat sujud, nah itu dia baca itu sujud. Kalau di juz amma itu surat Al-Alaq ya yang ada ya, wasjud waqtarib, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang terakhirnya ke wasjud waqtarib. Nah itu sunnah tuh, kita sunnah buat sujud tilawah. Kalau mau praktekin sujud tilawah yang paling singkat atau yang paling pendek suratnya ya surat Al-Alaq aja ya. Nah, sujud, habis itu diri lagi, kemudian baru dilanjutin baca surat ya. Nah kalau udah tahu nggak usah diumumin, tapi kalau belum tahu lebih bagus diumumin biar ntar jamaahnya tahu. Imamnya bilang, ini ntar ini mau sujud tilawah ya, ini membaca surat ini ya, udah ikutin aja. Ntar juga bacaannya ada lagi tuh ya, bacaannya beda, sajadah wajihi yang itu tuh. Nah, kalau nggak tahu bacaannya, baca subhana rabbiyal azim, bacaan sujud juga nggak apa-apa ya.
Nah, pokoknya sedirinya imam aja udah baca aja bacaan sujud yang tadi. Nah, imamnya diri juga kita baru ikut diri. Nah, kalau seandainya nggak dikasih tahu, imamnya nggak ngasih tahu, makmumnya ya kaget juga mungkin ya. Pas udah wasjud waqtarib Allahu Akbar, lah kok kirain ruku, nggak taunya sujud. Makmumnya gimana? Ikut aja. Ya, makmumnya ikut sujud. Jangan makmumnya, nah nggak kurang kagak dikasih tahu di ruku aja. Jangan begitu. Namanya makmum itu udah harus ikut imam. Ya, makmuman itu artinya harus ngikutin imam. Nah, kalau misalkan dia udah ikutin terus selesainya diprotes sama imam, kalau mau ini ya nggak apa-apa, yang wajar itu. Imam ntar kalau nggak kasih tahu, ya kalau nggak kasih tahu, oh iya apa nih, lupa ngasih tahu, udah selesai deh gitu aja ya. Jadi sebaiknya kalau memang udah dibiasain, nggak usah dikasih tahu ya. Nah, kalau belum biasa sebaiknya kasih tahu biar makmumnya juga tahu, jadi nggak salah deh gitu. Nah, memang itu sunnah ya, sunnah. Nah, itu aja coba. Oh, harus ikutin, nggak sujud tilawah nggak apa-apa. Kayak kita baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, imamnya nggak sujud tilawah, nggak apa-apa, sunnah ya, nggak ngebatalin sholat. Gitu, nggak apa-apa ya, walaupun misalkan ntar ada dibaca surat yang disurahkan sujud tapi dia nggak sujud, nggak apa-apa hukumnya, nggak sampai ngebatalin sholat. Jadi sujud tilawah itu hukumnya sunnah ya. Kita juga boleh pas lagi sendiri, lagi sholat, mau praktekin, udah belajar nih, udah belajar sujud tilawah nih, sujud sajadah, baca deh surat Al-Alaq, habis itu sujud, boleh ya. Nah, ada lagi yang lain? Itu Pak ya. Ada pertanyaan yang lain? Ayo Pak. Iya, sama. Sama. Jadi kalau misalkan kita lagi sakit, ya Allah, nih lemah banget nih, dikasih sakit begini aja lemah, apalagi ntar kalau dimasukin ke dalam neraka, ya Allah nggak kuat. Makanya kan ada doa tuh, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Aku nggak pantas masuk surga, tapi nggak kuat juga masuk neraka ya. Sakit gini aja nggak kuat, apalagi dimasukin neraka. Nggak kuat, ya Allah ampunin dosa-dosanya. Sama, pokoknya dalam keadaan apapun kita ingat Allah ya, mau dalam keadaan lemah, mau dalam keadaan senang ya, kita harus ingat sama Allah, apalagi dalam keadaan lemah ya. Minta deh, ya Allah mudah-mudahan sakit ini bisa menjadi penggugur dosa kita ya, ntar di akhirat udah nggak diazab lagi gitu. Sama jadinya. Nah, ada lagi yang lain? Udah. Ayo. Kalau udah sepuh meninggal, Apa? kalau sepuh kita meninggal, nanti di album tetap sepuh. Meninggal di alam sepuh, dalam kubur tetap sepuh. Gimana? Berarti dalam kubur nih balik muda lagi gitu. Kalau masuk surga balik muda lagi. Itu tetap ya, iya itu sepuh. Kalau pas lagi masuk surga, baru tuh umurnya orang-orang yang di surga itu kan dikatakan berapa, 30 sampai 40 tahun ya, masih segar-segarnya. Tingginya juga ada tuh sifat-sifatnya orang di surga tuh. Makanya kan Rasulullah pernah bilang, pernah bercanda ya, bercandanya tapi benar, yang lagi ada orang nenek-nenek kan ya, ada nenek-nenek
Pas lagi lewat Rasulullah bilang, nenek ini bilang, ya Rasulullah, nanti saya bisa masuk surga nggak? Ya di surga nggak ada yang kayak kamu, katanya. Nangis tuh langsung nenek. Ya, berarti nggak ada yang kayak, maksud pengertiannya berarti saya masuk neraka dong. Rasulullah kan tadi bilang, di surga tuh nggak ada yang kayak kamu, katanya. Nggak ada yang tua kayak kamu. Nangis dia. Rasulullah terus bilang lagi, bukan berarti kamu nggak ada di sorga tuh nggak ada orang tua, ntar balik lagi jadi muda. Oh, baru dia seneng ya, yang tadinya tua di sorga nanti jadi muda lagi, umurnya sama deh tuh ya. Nah, kalau orang meninggal masuk kuburan ya tetep aja, kecuali ntar dia masuk sorga. Nah, iya, masa orang pas lagi masuk kubur berubah wajahnya? Kagak, tetep aja gitu. Pernah ngeliat orang masuk kubur langsung berubah wajah, lagi jadi hitam lagi? Nggak ada. Nah, ya kalau nggak ada kebaikannya disiksa. Kalau dia tadi mengharap rahmatnya Allah, ya mudah-mudahan dengan harapan itu diampunin dosanya. Makanya yang perlunya itu tadi kata Allah, kita malu sama Allah kalau kita udah sepuh. Bukan berarti aneh udah sepuh ini nggak bakalan diadab sama Allah, mendingan maksiat aja, nggak punya malu nih sama Allah. Iya, Allah bilang kamu tuh udah sepuh, udah lemah, uban udah banyak. Iya, malu dong kemana ya, kata Allah. Masa iya masih mau kagak sholat aja, masih mau bergajulan aja, masih mau macem-macem aja, malu gitu. Oh Allah. Nah, kalau kamu punya malu sama aku juga malu. Tapi yang nggak punya malu, ya udah diadab sama Allah. Gitu. Ya. Nah, ini nih bahasa kasih sayang dari Allah. Hambaku, kamu tuh udah lemah, masa iya udah lemah, masa iya nih mau adab orang kayak begini, gitu. Ya kalau bahasa kitanya. Nah, itu tuh istilahnya surat cinta dari Allah, teguran dari Allah, ya teguran dari Allah yang udah lanjut usia, kalau bisa istiqomah, nggak usah macem-macem, udah nyari ridhonya Allah, nyari rahmatnya Allah, itu aja deh, nyari. Itu ya. Nah, ini ada warga blok 5 ya Pak, Antara Asar yang minta doa nih, minta doa 4 bulanan, namanya Aisyah. Nanti kita bacain Fatihah. Sebelum itu ada yang mau ditanyain lagi? Ya, pertanyaan? Cukup ya? Allahu a'lam bishawab. Doain. Ini hamil berarti, masih hamil 4 bulan berarti Pak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kandungannya. Allah Subhanahu wa taala nanti setelah genap bulanannya, kandungannya dalam 9 bulan, nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam kelahirannya, dan kelak mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh atau solehah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salih. Dan juga kita berdoa juga mudah-mudahan ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله
إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنه صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصص به والحمد لله في البدء وتنهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.